Ahok bukan sekedar teman, tapi Ahok sahabat sejati Jokowi. Buktinya, di saat Ahok diserang dan dikritik bakal diangkat jadi bos BUMN, Jokowi langsung membelanya, juga memujinya. Inilah salah satu bukti Jokowi memang sayang Ahok. Kedekatan Jokowi dengan Ahok memang sudah jadi rahasia umum. Hubungan keduanya bukan hanya sebatas perkawanan biasa, tapi sudah jadi sobat kental. Saat mendekam di penjara, Ahok pernah bicara soal kedekatannya dengan Jokowi. Kata dia, Jokowi adalah sahabat sejatinya. Lantas, bagaimana dengan Jokowi? Mantan wali kota Solo ini memang tidak pernah membicarakan secara langsung. Tapi dari cara memperlakukan Ahok, terlihat jelas Ahok adalah orang yang spesial bagi Jokowi. Kedekatan Jokowi dengan Ahok dimulai saat keduanya berpasangan di Pilgub DKI Jakarta 2012. Sebenarnya karakter keduanya bertolak belakang. Jokowi kalem dan tenang, Ahok meledak-ledak, juga emosian. Namun ternyata sifat berbeda ini membuat mereka klop. Keduanya bisa saling mengisi. Setelah Jokowi jadi presiden dan Ahok jadi gubernur DKI Jakarta, kedekatan keduanya terus berlanjut. Momen kedekatannya terlihat saat keduanya meninjau proyek pembangunan di Jakarta. Beberapa kali Jokowi mengajak Ahok menumpang mobil RI1. Usai Pilgub DKI, nasib yang memisahkan mereka. Karir Jokowi terus melangit sampai terpilih lagi jadi presiden 2 kali. Sementara Ahok justru jatuh sejatuh-jatuhnya. Tak hanya kalah, Ahok juga harus dibui 2 tahun karena kasus penistaan agama. Namun, Jokowi sepertinya tak bisa jauh-jauh dari Ahok. Ahok merupakan seorang politikus yang menciptakan keunikan tersendiri dibanding dengan politikus dan pejabat lainnya. Keunikan ini dapat diamati dari gaya berbahasa dan berkomunikasi Ahok yang dinilai membangun citra yang terbuka, bersih, dan transparan. Tidak seperti kebanyakan politisi yang bertutur manis tapi malah bertindak koruptif. Ahok dinilai memiliki gaya komunikasi dan kepemimpinan yang agresif. Mungkin inilah mengapa nama Ahok selalu dimunculkan dalam berbagai posisi yang dianggap cocok dengannya. Kala Presiden Jokowi menyongsong masa pemerintahan kedua, nama Ahok selalu dimunculkan di media dan publik untuk bisa masuk dalam kabinet baru Jokowi. Tidak hanya soal posisi menteri, nama Ahok pun ramai dibicarakan ketika akhirnya Erick mengangkatnya menjadi komisaris utama Pertamina. Ahok seakan menjadi jawaban utama atas berbagai persoalan yang ada di Pertamina, seperti mafia minyak dan gas atau migas. Namun, terlepas dari gaya komunikasinya, bukan tidak mungkin ada konsekuensi strategis lain di balik dipilihnya Ahok untuk menjadi komisaris utama Pertamina. Mengapa Ahok yang dinilai memiliki gaya leadership yang agresif ditempatkan di BUMN yang bergerak di bidang migas tersebut? Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pertamina merupakan sebuah BUMN yang sejak lama telah menjadi sapi perah bagi banyak pihak, khususnya partai-partai politik. Bahkan, pandangan bahwa Pertamina menjadi sapi perah ini pernah diungkit oleh seorang politikus PDIP yang bernama Lazarus. Pandangan umum ini pun bisa dilacak dalam sejarahnya ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Pada era Orde Baru, Francis Pique dalam bukunya yang berjudul Empires at War menjelaskan Pertamina dengan meningkatnya produksi minyak dari 174 juta barel pada tahun 1966 menjadi 476 juta barel pada 1975. Juga menjadi sapi perah dan sumber dana
bagi sejumlah institusi yang dekat dengan Soeharto, khususnya bagi ABRI. Bukan tidak mungkin, ini adalah alasan mengapa peran Ahok menjadi penting. Karena dengan berada di dalam BUMN tersebut, Ahok bisa saja mengetahui segala informasi soal siapa saja yang berusaha menjadikan Pertamina sebagai sapi perah. Apalagi Ahok dinilai memiliki kedekatan tertentu dengan Presiden Jokowi. Dari relasi kedekatan itu, bukan tidak mungkin Presiden dapat melakukan pengawasan lebih dalam terhadap aktor-aktor politik mana yang berusaha menjadikan BUMN tersebut sebagai sapi perah. Bila mengacu pada penjelasan George C. Edwards III dalam tulisannya yang berjudul New Touch Power Approach of the Presidency, Presiden bisa meningkatkan kekuatannya dengan menempatkan relasi-relasinya di kutub-kutub kekuatan lain. Bila benar begitu, Ahok bisa jadi memainkan peran yang dalam strategi disebut sebagai surveillance atau pengawasan. Chad Timan dan rekan-rekannya dalam tulisan mereka yang berjudul Surveillance Theory and Its Implication of Law dengan mengutip Hagerty dan Erickson menjelaskan bahwa pengawasan dapat dipahami sebagai pengumpulan dan analisis informasi atas sebuah populasi untuk mengatur aktivitas mereka. Boleh jadi peran inilah yang dilaksanakan oleh Ahok dengan gaya kepemimpinannya yang agresif, dengan citra yang serba bersih. Komisaris Utama Pertamina ini bisa saja telah mengumpulkan informasi akan aktivitas-aktivitas yang terjadi di BUMN tersebut. Pada awal tahun 2021 lalu misalnya, Ahok menyebutkan tengah melakukan audit terhadap sejumlah kontrak terkait perjanjian jual beli liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair. Selain itu, Ahok sebelumnya juga pernah merasa gregetan untuk melakukan audit atas kilang perusahaan tersebut. Bila benar Ahok kini menjalankan peran surveillance, bukan tidak mungkin kini Ahok menjalankan upaya penggalian informasi. Lagi pula, informasi adalah kunci atas kekuatan di era kontemporer saat ini. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.